Dan pada pagi hari ini saya akan membacakan kitab yang sudah saya tulis pada bulan Sya'ban yang lalu, yang saya kasih judul Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah, 40 hadis tentang bulan Ramadan, Arba'una hadisan fi fadail wa adab wa ahkam Ramadan. 40 hadis seputar fadilah-fadilah, adab-adab dan hukum-hukum seputar Ramadan, min fatihatihi ila khatimatih, dari pembukaan Ramadan sampai akhir Ramadan. Tetapi tidak akan kita baca semuanya karena waktu terbatas, sehingga kita akan pilih yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, karena kita akan menghadapi 10 akhir dari Ramadan dan kita akan mencari Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan tersebut. Nah, kita akan baca mulai dari hadis yang ke-35 ini. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul khamis wa thalathun, hadis 35, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza, apabila dakhala al-'ashru, telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, shadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya laylahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan itu bersungguh-sungguh ibadah lebih daripada hari-hari sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahwa akhir-akhir Ramadan ibadah kita harus lebih dahsyat. Para ulama mengatakan, inna syahrakum qad akhadha fin naqsi fazidu antum fil amali. Apabila Ramadan itu sudah mulai berkurang, tersisa sedikit, maka tambahlah dalam beramal. Kenapa para ulama menyuruh kita menambah amal di akhir Ramadan? Karena Ramadan adalah kesempatan emas yang tidak akan terulang kecuali nanti pada setahun ke depan lagi. Selama bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membaca Quran pahalanya lebih besar, kita sholat sunnah pahalanya lebih besar, kita sedekah pahalanya lebih besar, kita mengikuti pengajian pahalanya lebih besar, apapun amal soleh pahalanya lebih besar pada bulan Ramadan. Sehingga ketika Ramadan masih ada dan tersisa sedikit, maka mestinya kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah habis Ramadan, pahala sudah normal balik seperti biasa. Baca Quran pahalanya ya seperti biasa dulu, sedekah ya pahalanya seperti biasa dulu. Maka disuruh kita untuk bersungguh-sungguh beramal. Sebagian ulama mengatakan, la yaghlibannakal faras, jangan kamu kalah dengan kuda. Kuda yang lomba itu kalau sudah melihat garis finish, dia pasti akan kencengkan larinya supaya dia menang, supaya dia nomor 1. Nah, manusia yang punya akal tidak boleh kalah dengan kuda yang tidak punya akal. Kita harus lebih kencang dalam beramal. Itulah yang diajarkan oleh Nabi, idza dakhala al-'ashru, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, shadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya. Yang dimaksud mengencangkan sarung ini 2 makna. Makna pertama, beliau tidak hubungan intim dengan istri. Makna kedua, beliau sungguh-sungguh ibadah. Kenapa tidak hubungan intim? Karena sungguh-sungguh ibadah, sehingga tidak sempat hubungan intim. Bukan berarti haram hubungan intim pada 10 akhir Ramadan. Tidak, tetap halal. Silahkan hubungan intim, gak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Surah Al-Baqarah ayat 187, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa
yaitu pada malam-malam Ramadan untuk hubungan intim kepada istri-istri kalian. Lah, kenapa Nabi kok tidak melakukannya? Karena saking sibuknya dengan ibadah, nggak sempat lagi hubungan intim. Itu yang dimaksud dari syadda mi'zarah. Yang dimaksud dari ahya lailahu, menghidupkan malam, itu maksudnya menghidupkan dengan ibadah. Kenapa beliau menghidupkan dengan ibadah? Untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi mencari Lailatul Qadar itu caranya dengan ibadah. Tidak harus i'tikaf di masjid, yang penting ibadah. Banyak orang mengira bahwasanya cari Lailatul Qadar harus i'tikaf. Ini tidak benar. Cari Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak ibadah. Lailatul Qadar bisa dicari dengan sholat sunnah sebanyak-banyaknya, bisa dicari dengan baca Quran sebanyak-banyaknya, bisa dicari dengan wirid sebanyak-banyaknya, bisa dicari dengan doa sebanyak-banyaknya, bisa dicari dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa sebanyak-banyaknya, bisa dicari dengan memperbanyak selawat, memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Yang penting ahya, menghidupkan, yaitu tidak tidur pada malam-malam 10 akhir untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya sesuai keperluan saja, ya, 1 jam cukup, ya berarti 1 jam saja. Wa ayqadha ahlah, beliau membangunkan istrinya. Artinya pada 10 akhir Ramadan beliau tidak biarkan istrinya tidur. Paling hanya tidur sebentar, habis itu dibangunkan, ayo ibadah lagi. Ini cari Lailatul Qadar. Karena itu sangat bagus kalau kita suami istri saling bantu-membantu pada 10 akhir Ramadan, mulai nanti malam sampai akhir Ramadan. Bagaimana saling membantu? Misalnya suami ngantuk, maka dia tidur pesan sama istrinya, 1 jam lagi tolong saya dibangunkan. Istrinya masih ibadah. Nanti istrinya lelah, maka istrinya dipersilahkan tidur, nanti 1 jam kamu saya bangunkan lagi. Nah, ini saling membantu seperti ini sangat bagus, karena Rasulullah SAW memuji suami istri yang saling membantu untuk sholat malam, sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu ra'an, mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki, atau dalam hadis yang lain, man istayqadha minal laili wa ayqadha imra'atah, barang siapa yang bangun malam lalu bangunkan istrinya, fa shallaya rak'ataini jami'an, lalu dua-duanya salat meskipun hanya 2 rakaat, kutiba lailata idzin minadz-dzakirin Allah katsira, dicatat dua-duanya pada malam itu termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka mari kita niatkan mulai pagi ini bahwa nanti malam kita sungguh-sungguh ibadah sebagaimana diajarkan Nabi. Nanti malam kita sungguh-sungguh cari Lailatul Qadar sebagaimana diajarkan Nabi. Nanti malam kita sungguh-sungguh ibadah supaya tidak kalah dengan kuda yang sedang lomba lari. Dakhalal ashru, ketika masuk 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini menurut mayoritas para ulama menghitungnya mulai malam 21, jadi nanti malam. Menyelisih mereka Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan 10 hari terakhir ini ngitungnya adalah berdasarkan akhir dari Ramadan. Kalau Ramadannya misalnya 30 hari, berarti 10 akhir mulai malam 21, betul ya, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pas. Tapi kalau Ramadan hanya 29, berarti menghitungnya 10 akhir Ramadan ini adalah malam 20. Ini menurut Ibnu Hazm, tapi mayoritas ulama tidak. Yang dimaksud 10 akhir itu bisa 10, bisa 9. Kalau Ramadannya 30 hari berarti 10 hari. Kalau Ramadannya 29 hari berarti 10 akhir itu hanya 9 hari. Pentingnya 10 akhir Ramadan ini sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai sumpah. Pada surah Al-Fajr Allah mengatakan wal fajri walayalin ashrin, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini menurut sebagian ahli tafsir adalah malam-malam 10 akhir Ramadan. Meskipun kebanyakan mereka menafsirkan ini adalah 10 dari awal bulan Dzulhijjah. Tapi ini menunjukkan pentingnya malam-malam tersebut sampai Allah menggunakannya sebagai sumpah di dalam Al-Quran.
Kita lanjutkan hadis yang ke-36, al-haditsus sadis wa thalathun. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi kana adalah biasanya ya'takifu i'tikaf al-ashr al-awakhir, pada 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Thumma katakafa, kemudian beliau kemudian i'tikaf azwajuhu, istri-istri beliau, min ba'dihi, setelah wafat beliau. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan i'tikaf pada 10 hari terakhir. Apa yang dimaksud i'tikaf? I'tikaf itu adalah tinggal di masjid untuk ibadah. Jadi ada 3 poin. Pertama, harus tinggal. Maksudnya tidak boleh keluar-keluar dari masjid. Kalau keluar tanpa ada uzur, maka batal i'tikafnya. Kalau ada uzur misalnya untuk MCK, nggak apa-apa. Kemudian tempatnya harus di masjid. Kalau i'tikafnya di rumah masing-masing, di rumah kita punya kamar untuk sholat, maka ini bukan i'tikaf. Kemudian poin yang ketiga, harus untuk ibadah. Kalau dia tinggal di masjid tetapi tidak untuk ibadah, niatannya tidak untuk ibadah, maka ini bukan i'tikaf. I'tikaf fadilahnya apa? Saya katakan di sini, walam ajid haditsan sahihan, saya belum menemukan satupun hadis yang sahih fi fadlil i'tikaf, yang berbicara tentang fadilah i'tikaf. Tetapi ketika Nabi selalu melakukan i'tikaf pada 10 akhir Ramadan, ini menunjukkan pentingnya ibadah tersebut, sehingga tidak perlu ada hadis sahih tentang fadilahnya. Itu sudah menunjukkan fadilah karena Nabi selalu melakukan. Illa hadis, kecuali hadis yang umum, yaitu al-masjid baitu kulli mu'min, masjid itu adalah rumahnya setiap orang beriman, wa nahwihi, dan semisal hadis yang umum seperti ini. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Nah, maka kalau orang beriman itu rumahnya masjid, berarti orang i'tikaf ini dia ini ada tanda-tanda iman pada dirinya, karena dia menjadikan masjid sebagai rumahnya, i'tikaf sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya a'takafa azwajuh, istri-istri Nabi i'tikaf, menunjukkan bolehnya para wanita i'tikaf, ibu-ibu boleh i'tikaf. Tidak hanya khusus bapak-bapak, tetapi ibu-ibu bolehnya i'tikaf, mbak-mbak bolehnya i'tikaf dengan 2 syarat. Apabila 2 syarat ini tidak terpenuhi, tidak boleh i'tikaf di masjid. Syarat yang pertama, harus mendapat izin dari walinya. Seorang istri mendapat izin dari suaminya. Suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh i'tikaf. Kenapa? Karena kalau dia i'tikaf, suaminya tidak bisa hubungan sama istrinya, padahal itu adalah haknya. Kalau seorang anak wanita belum menikah, berarti minta izin kepada bapaknya atau siapa yang mengurusinya. Kalau tidak ada bapaknya, itulah walinya. Syarat yang kedua, harus aman dari fitnah. Artinya masjidnya aman untuk para wanita. Misalnya di Masjid Nur Rahmah ini ada lantai 2. Lantai 2 bisa ditutup sehingga tidak ada laki-laki yang bisa naik, sehingga aman tempatnya, para wanita bisa tidur di atas, ini boleh untuk i'tikaf. Tetapi kalau masjidnya hanya 1 lantai dan itu terbuka, sehingga para wanita yang i'tikaf kalau tidur akan terlihat oleh para laki-laki, ini tidak aman. Seperti ini tidak boleh para wanita i'tikaf di situ. I'tikaf hukumnya apa? I'tikaf itu ada 3 macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab atau mandub. Yang wajib hanya 1, yaitu i'tikaf yang dinazarkan. Misalnya seseorang sakit COVID, kemudian dia bernazar, kalau saya sembuh saya akan i'tikaf 10 hari akhir Ramadan. Nah, i'tikafnya jadi wajib. Kenapa? Dia nazarkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, salah satunya adalah yufuna bin nadri. Surah Ar-Ra'd, surah Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri, mereka itu menunaikan nazar yang sudah mereka nazarkan. Kenapa? Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
karena mereka takut suatu hari yang besar yang keburukannya itu menyebar kemana-mana, maksudnya adalah akhirat. Jadi kalau tidak menunaikan nazar itu nanti bisa masuk neraka. Ini orang-orang yang beriman takut kepada Allah, takut dimasukkan neraka, maka mereka melakukan nazar. Yang kedua, i'tikaf yang sunnah, yaitu i'tikaf yang selalu dilakukan Nabi setiap Ramadan, yaitu 10 akhir Ramadan. Ini baru disebut i'tikaf sunnah. Jadi waktunya harus Ramadan, waktunya harus akhir Ramadan, waktunya harus selama 10 hari. Seandainya ada orang i'tikaf 10 hari tapi bukan di akhir Ramadan, tapi di awal Ramadan, ini i'tikaf yang bukan sunnah, tapi i'tikaf yang mustahab. Kalau ada seseorang i'tikaf di bulan Ramadan di akhirnya tetapi tidak 10 hari, tapi hanya 9 hari atau 5 hari, padahal Ramadannya sampai 30 hari, nah, maka ini bukan i'tikaf sunnah tapi i'tikaf mustahab. Maka i'tikaf mustahab itu adalah i'tikaf paling ringan, dan i'tikaf mustahab ini bisa dilakukan oleh setiap orang, termasuk panjenengan sekarang ini sedang melakukan i'tikaf mustahab. Karena i'tikaf mustahab adalah tinggal di masjid untuk ibadah kapanpun waktunya. Bisa di bulan Ramadan, bisa di luar Ramadan, bisa di 10 akhir Ramadan, bisa di 10 awal, bisa di 10 tengah, bisa juga di malam-malam Ramadan saja, siangnya balik ke rumah. Itu semuanya adalah i'tikaf yang mustahab atau i'tikaf yang mandub. Nah, karena itu sambil pengajian seperti ini kita niatkan kita sambil melakukan apa? I'tikaf. Apa sih tujuan melakukan i'tikaf? Tujuan paling inti adalah mencari Lailatul Qadar. Karena itu pada bab berikutnya, bab Masail Lailatul Qadar, bab seputar Lailatul Qadar, yang artinya malam takdir atau malam yang memiliki mutu yang sangat tinggi. Apa dalilnya bahwasannya i'tikaf untuk mencari Lailatul Qadar? Dalilnya dalam hadis yang sahih, perkataan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang i'tikaf. Waktu itu i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrul awal. Beliau i'tikaf pada 10 awal Ramadan. Wa'takafna ma'ahu, para sahabat i'tikaf sama Nabi. Fa'atahu Jibril, Jibril datang. Faqala innal ladzi tatlub amamak. Jibril menegur, sesungguhnya yang kamu cari ada di depan. Maksudnya Lailatul Qadar itu ada di depan, bukan di 10 awal. Fa'takafal ashrul awsat, maka Nabi pun tambah lagi i'tikaf 10 tengah, tanggal 11 sampai tanggal 20. Fa'takafna ma'ahu, para sahabat juga i'tikaf sama. Maka Jibril datang lagi lalu mengatakan innal ladzi tatlub amamak, yang kamu cari itu di depan. Jadi Lailatul Qadar tidak di 20 awal Ramadan. Faqaman Nabi, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk khutbah pada pagi hari tanggal 20 Ramadan. Beliau mengatakan, man kana i'takafa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sudah i'tikaf 20 hari bersama Nabi, falyarji', hendaklah balik ke masjid, jangan pulang ke rumah. Karena waktu itu para sahabat sudah siap-siap, bekal-bekalnya akan dibawa ke rumah. Kenapa disuruh balik ke masjid? Fa inni uritu Lailatul Qadar, karena saya itu sebenarnya mimpi Lailatul Qadar tanggal berapa, wa inni nusituha, tapi akhirnya saya dibikin lupa oleh Allah. Wa innaha fil ashril awakhir, tapi yang jelas dia itu pada 10 hari terakhir Ramadan, fi witrin, jelasnya pada malam ganjil. Wa inni ra'aitu, dan saya bermimpi pada waktu Lailatul Qadar tersebut, ka'anni asjud fitinin wa ma'in, seolah-olah saya ini sedang sujud berada pada tanah campur air hujan. Berarti malamnya turun hujan. Wa kana saqful masjid jaridan nakhl, memang atapnya masjid itu hanyalah pelepah kurma, sehingga kalau hujan turun pasti air pun akan masuk, ya. Dan tanahnya masih tanah biasa, belum ada keramiknya, sehingga pasti akan kotor dengan sebab air hujan. Wa ma nara fis sama'i syai'an, hari tersebut ketika Nabi ceramah, kami tidak melihat ada awan di langit. Faja'at qaza'ah, tiba-tiba datang awan.
fa umtirna, lalu turun hujan. Fa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi salat subuh, hatta raaitu atharatin wal ma'ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya lihat ada betul-betul bekas air dan tanah pada jidat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa arnabati, juga pada ujung hidung beliau, tasdiq ru'yah, itu sesuai dengan mimpi yang beliau mimpikan. Berarti dalam hadis yang sahih ini kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi pernah i'tikaf selama 30 hari. 10 hari awal cari Lailatul Qadar, ternyata diberitahu Lailatul Qadar di depan. Tambah 10 hari tengah, diberitahu lagi Lailatul Qadar di depan. Tambah 10 hari akhir, kemudian disitulah nemu Lailatul Qadar. Maka setelah kejadian ini Rasulullah selalu i'tikafnya 10 akhir Ramadan. Pernah seumur hidup beliau i'tikaf 30 hari. 30 hari belas tidak pulang ke rumah. Karena namanya i'tikaf tidak boleh pulang ke rumah. Ini kuatnya ibadah Nabi SAW. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Lailatul Qadar di masa Nabi pernah terjadi pada malam tersebut, yaitu malam 21 Ramadan. Karena di sini kan khatiban sabihata isrin. Nabi khutbah tanggal 20. Pada waktu khutbah beliau mengatakan, saya diberitahu oleh Allah Lailatul Qadar, cuma lupa lagi, yang penting saya ingat pokoknya waktu itu turun hujan pada waktu malamnya. Nah ternyata betul, pada malam 21 turun hujan, pada sholat subuhnya tanggal 21 beliau sholat sambil masih ada sisa-sisa air hujan di masjid. Nah, maka ini dalil bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam 21. Karena itu madhab Syafi'i berdasarkan hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 813, madhab Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar itu malam 21. Madhab Syafi'i. Tapi mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, kadang malam 21, kadang malam 22, kadang malam 23, dan paling diharapkan dari 10 akhir adalah malam 27. Ini menurut mayoritas para ulama. Kalau madhab Syafi'i pilih malam 21. Nah kita ini kan orang Indonesia rata-rata madhabnya madhab apa? Syafi'i ngakunya. Okay? Nah, maka hendaklah nanti malam kita sungguh-sungguh, karena menurut madhab Syafi'i malam 21 adalah Lailatul Qadar. Nah mari kita lanjutkan hadis 37, bagaimana cara kita mencari Lailatul Qadar sesuai perintah Nabi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir dari Ramadan. Fi sa'atin tabqa, pada hari ke-9 yang tersisa. Fi sabi'atin tabqa, pada hari yang ke-7 yang tersisa. Fi khamisatin tabqa, pada hari yang ke-5 yang tersisa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Syekhuna Mustafa Al-Bugha faqih Syam, berkata guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, ini penulis kitab Nuzhatul Muttaqin syarahnya Riyadhus Shalihin, beliau seorang ahli fikih dari Syam. Beliau mengatakan tasi'atin tabqa, hari ke-9 yang tersisa, hiya lailatul hadi wal ishrin, itu adalah malam 21. Li'anna al-muhaqqaq al-maqtu' biwujudihi ba'da al-ishrin min Ramadan tis'atu ayyam lihtimali ayyakuna syahru tis'atan wa ishrina yauman. Nah, jadi kata-kata tasi'atin tabqa, hari ke-9 yang tersisa, ini maksudnya adalah malam 21. Hari ke-7 yang tersisa ini malam 23. Khamisatin tabqa, hari ke-5 yang tersisa malam 25. Jadi Nabi menyuruh menunggu 3 malam ini. Malam 21, malam 23, malam 25. Itulah tafsiran menurut mayoritas para ulama. Berbeda lagi Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya kata-kata tasi'atin tabqa, hari ke-9 yang tersisa, ini bisa malam 21, bisa juga malam 22. Kalau Ramadannya 30 hari, maka malam tersisa ke-9 tersisa itu adalah malam 21.
Tapi kalau Ramadannya hanya 9 hari, maka 9 hari ke-9 tersisa itu malam 22 kata beliau. Karena itu menurut teori Ibnu Hazm ini ngitungnya dari belakang, sehingga kalau Ramadannya 30 hari atau Ramadannya 29 hari, ini malam-malam ganjil itu adalah berubah-ubah. Malam ganjil yang dimaksud adalah malam 21 kalau Ramadannya 29 hari. Malam ganjil yang dimaksud adalah malam ganjil yang dimaksud adalah 21, malam 21 kalau Ramadannya 30 hari. Kalau Ramadannya hanya 29 hari, maka malam ganjil yang dimaksud adalah malam 22. Itu menurut teori Al-Imam Ibnu Hazm. Karena itu ringkasnya, mari kita mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan tanpa membeda-bedakan antara malam ganjil maupun malam genap. Hadis 39, 8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza, kalau seseorang lemas tidak mampu mencari selama 10 hari, fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi, maka jangan loyo lagi untuk sungguh-sungguh pada 7 hari yang terakhir. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar paling diharapkan adalah pada 10 akhir. Dari 10 akhir ini paling diharapkan adalah 7 akhir. Dari 10 akhir dan 7 akhir ini paling diharapkan adalah malam-malam ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29. Dari malam-malam ganjilnya ini paling diharapkan adalah malam 27 menurut mayoritas ulama atau malam 21 menurut mazhab Syafi'i. Itu ringkasan dari masalah Lailatul Qadar ini. Hadis 39. An Zirr bin Hubaisy yaqulu, Sa'altu Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu faqultu, aku bertanya kepada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi yang paling ahli qiraah. Inna akhaka bin Mas'udin yaqul, sesungguhnya sahabatmu yaitu Ibnu Mas'ud berkata, may yaqumil haula, barang siapa yang tahajud sepanjang tahun, yusib Lailatul Qadar, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Artinya seolah-olah Ibnu Mas'ud mengatakan Lailatul Qadar tidak harus di bulan Ramadan, bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Sya'ban, bisa di bulan Muharram, sehingga tahajud harus setiap malam supaya dapat Lailatul Qadar. Nah, seolah-olah mengatakan begitu. Maka bagaimana pendapat Ibnu Mas'ud ini? Faqala, maka Ubay menjawab, rahimahullah, semoga Allah merahmati Ubay bin merahmati Ibnu Mas'ud. Arada alla yattakilan nas, dia mengatakan seperti itu supaya manusia tidak enak-enak, sehingga sungguh-sungguh hanya 10 akhir Ramadan, habis itu tidak pernah tahajud lagi, supaya enggak begitu. Ama innahu qad alima, ketahuilah bahwa Ibnu Mas'ud itu sudah ngerti, annaha fi Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu hanya khusus di bulan Ramadan, enggak ada di bulan yang lain. Wa annaha fil ashril awakhir, dan hanya pada 10 hari terakhir, 20 hari awal enggak ada. Wa annaha lailatu sab'in wa ishrin, dan bahwasanya Lailatul Qadar itu khusus malam 27. Ini pendapatnya Ubay bin Ka'ab ya. Jadi menurut Ubay bin Ka'ab, Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Setiap tahun semalam 27 terus, enggak berpindah-pindah. Tapi mayoritas ulama berpendapat berpindah-pindah. Tsumma halafa la yastathni, kemudian dia bersumpah tanpa mengubah sumpahnya ya. Demi Allah, annaha lailatu sab'in wa ishrin, betul-betul Lailatul Qadar itu malam 27. Maka ditanya, bi ayyi syai'in taqulu dzalik, kok kamu tahu dengan dalil apa wahai Abul Mungdir? Abul Mungdir ya Ubay bin Ka'ab tadi. Qala, dia menjawab, bil alama, yaitu dengan adanya tanda, allati akhbarana Rasulullah, yang Nabi kabarkan kepada kami, annaha tatlu' yauma idzin, bahwasanya pada pagi harinya matahari terbit, la syu'a laha, tidak ada sinar menyengat pada matahari, yaitu pada saat terbitnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih, tetapi hadis ini
menurut mayoritas para ulama tidak menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu selalu malam 27, enggak. Hanya pernah terjadi Lailatul Qadar malam 27 dengan bukti pada malam 27 kemudian pagi harinya matahari itu terbit, sinarnya tidak menyengat. Memang itu tanda Lailatul Qadar. Kenapa pada waktu Lailatul Qadar pagi harinya matahari terbitnya sinarnya tidak terang, sinarnya tidak menyengat? Kenapa? Para ulama sebagian mengatakan karena pada malam Lailatul Qadar malaikat pada turun. Memenuhi bumi, jumlah malaikat lebih banyak daripada kerikil-kerikil di bumi. Malaikat diciptakan dari apa? Dari sinar. Nah, sinarnya matahari kalah dengan sinarnya malaikat, sehingga ketika terbit itu tidak punya sinar yang menyengat. Wallahu a'lam, ini menurut sebagian para ulama kita. Nah, hadis ini sahih, tetapi ini menunjukkan bahwa pernah waktu itu pada masa tersebut, pada tahun tersebut Lailatul Qadar adalah malam 27. Karena terbukti dari hadis yang hujan tadi, Lailatul Qadar terjadinya malam 21. Pernah juga malam Lailatul Qadar malam 23. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kapan Lailatul Qadar?" Beliau bertanya, "Ini malam berapa?" Dia menjawab, "Ini malam 22." Maka beliau mengatakan, "Lailatul Qadar besok." Berarti malam 23. Ada seorang sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, rumah saya kan jauh dari Masjid Nabawi. Tolong saya dikasih tahu, saya harus iktikafnya itu kapan supaya saya cari Lailatul Qadar nih." Maka Rasulullah mengatakan, "Nanti malam 23 kamu turun ke masjid." Maka sahabat ini karena rumahnya di ujung kota Madinah jauh, akhirnya dia turun ke Masjid Nabawi pada malam 23 untuk iktikaf cari Lailatul Qadar. Nah, ternyata Lailatul Qadar tahun itu malam 23. Berarti kesimpulannya Lailatul Qadar berpindah-pindah. Karena kalau kita mengatakan Lailatul Qadar hanya malam 27, berarti kita membuang hadis yang sahih bahwa Lailatul Qadar malam 21, demikian juga sebaliknya. Yang benar adalah berpindah-pindah. Qala al-Hafidz, berkata Ibnu Hajar, wa qad ikhtulifa fi ta'yiniha, diperselisihkan kapan Lailatul Qadar ala arba'ina qaulan, sampai ada 40 pendapat. Aurattuha fil Fath, yang sudah saya sebutkan semuanya dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Salah satu dari 40 pendapat ini adalah ada pendapat yang nyeleneh mengatakan Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar khusus di masa Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat, Lailatul Qadar wafat. Nah, maka pendapat ini pendapat sesat, pendapat lemah, tidak usah diikuti. Meskipun ada sebagian kecil dari ulama yang berpendapat begitu, tapi pendapat itu tidak benar karena menyelisih dalil-dalil yang sahih yang ada. Qultu, saya mengatakan, waqad shahha annaha lailatun balijah. Sahih dari hadis Nabi bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang terang benderang. Jadi tidak gelap gulita. La harrah wala baridah, tidak panas tidak dingin, maksudnya sejuk. Wa annal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsar min adadil hasa. Malaikat-malaikat pada malam tersebut berada di bumi, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kerikil-kerikil yang ada. Kerikil berapa jumlahnya? Nggak bisa dihitung. Kita disuruh ngitung kerikil di Losari, nggak bisa kehitung. Apalagi kerikil seluruh bumi, seluruh dunia ini, nggak bisa dihitung. Itu jumlahnya malaikat, kata Nabi pada waktu itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Apa pekerjaannya malaikat? Mereka turun ke bumi. Nah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Fajr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun para malaikat dan malaikat Jibril pada Lailatul Qadar bi'ilmi rabbihim, dengan perintah Allah, min kulli amrin, dari setiap perkara. Jadi ada perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr, selamatlah Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar, yaitu ketika sudah azan subuh.
Jadi ringkasnya para malaikat ini turun ke bumi ya, dan disebutkan oleh para ulama mereka itu mengaminkan setiap doa yang diucapkan oleh para manusia pada waktu itu. Karena itu hadis terakhir ini adalah bicara tentang doa pada malam Lailatul Qadar, hadis 40. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita in alimtu?" Apa pendapatmu kalau saya tahu ayya lailatin Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kapan? Seandainya saya tahu gimana? Ma aqulu fiha, apa yang harus saya ucapkan pada Lailatul Qadar? Quli, kata Nabi, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkanlah saya. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 selain Abu Dawud, disahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Wa ziyadatu karim la tasih. Adapun tambahan karim, afuun karim, itu tidak sahih. Itu diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Ausat dari Abu Sa'id, tapi hadisnya tidak sahih. Jadi lebih baiknya kita pakai doa yang sahih saja. Allahumma innaka afuun, tidak usah pakai karim ya. Bukan afuun karim, tapi afuun gitu aja. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Seandainya pakai karim ya sah ya, tetapi maksudnya yang sahih hadisnya itu tanpa karim. Nah, maka dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, Lailatul Qadar itu kadang-kadang bisa diketahui. Karena di sini Aisyah mengatakan, "Apa pendapatmu kalau saya tahu kapan Lailatul Qadar?" Nabi tidak mengingkari, Nabi tidak mengatakan tidak mungkin kamu tahu, enggak begitu. Berarti menunjukkan ada kemungkinan seseorang tahu Lailatul Qadar. Tapi biasanya Lailatul Qadar ini hanya ditampakkan oleh Allah kepada sebagian orang, tidak semua orang. Sebagian ulama mengatakan, saya pernah pada malam-malam Ramadan saya mandi di laut, airnya biasanya asin, pada malam tersebut tidak asin, tapi airnya seger. Maka dari situ saya tahu bahwa itulah Lailatul Qadar, tandanya begitu. Tapi ini tidak semua terjadi bagi semua orang. Mungkin sama-sama berada di laut, satu orang merasakan airnya tetap asin, satu orang lagi merasakan airnya berubah jadi tawar. Jadi Allah menampakkan kepada sebagian orang. Beberapa masyayikh mengatakan, kalau terjadi Lailatul Qadar, saya melihat semua makhluk di atas bumi itu pada sujud semuanya. Pohon-pohon pada sujud delosor. Nanti setelah itu dia bangkit lagi sujud. Tapi tidak semua orang matanya bisa melihat pohon-pohon itu sujud. Sebagian orang saja yang melihatnya. Nah, itu namanya kasyaf. Allah mengkasyaf, Allah membuka pengetahuan tentang Lailatul Qadar kepada sebagian orang. Imam Nawawi pernah melihat Lailatul Qadar pada waktu masih kecil. Beliau melihat malam-malam Lailatul Qadar pada waktu itu. Tiba-tiba di kamarnya ini semuanya terang benderang. Maka dia bangunkan bapaknya ibunya, kaget dia. Wahai bapak, ibu, bangun-bangun. Ini kenapa malam ini kok terang seperti ini? Padahal biasanya gelap, zaman dulu kan belum ada lampu. Maka bapaknya mengatakan, mana terang? Nggak ada terang. Ibunya juga mengatakan, mana? Nggak ada terang. Tapi Imam Nawawi tetap mengatakan, ini terang sekali, ini tidak seperti biasanya. Nah, berarti dalam satu rumah yang diberitahu oleh Allah hanya satu orang bisa. Imam Nawawi melihat malam terang benderang. Itu seperti hadis Nabi tadi, beliau mengatakan Lailatun Balijah, malam yang terang, malam yang musyrikah, yang terang. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar kadang-kadang disingkapkan oleh Allah oleh sebagian orang. Maka kita boleh berdoa, ya Allah singkapkan untuk saya Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya tersingkap atau tidak itu enggak penting. Yang penting kita ibadah pada malam tersebut dan kita ibadahnya diterima. Kalau tersingkap bahwasanya Lailatul Qadar pada malam tersebut, tapi kita enggak ibadah, apa fungsinya? Atau tersingkap dan kita ibadah, tapi enggak diterima, apa fungsinya? Semua kita insya Allah kalau cari Lailatul Qadar dapat insya Allah. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya, diterima enggak ibadah kita? Dapat tapi enggak diterima, orang kacek. Rasulullah mengatakan, kam rubba qa'imin bilail laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang tahajud tidak punya jatah apa-apa dari tahajudnya selain begadang, enggak ada pahala, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena niatnya tidak ikhlas mungkin, atau karena ujub, atau karena merasa sombong, saya paling bagus ibadahnya, maka malah tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini sepantasnya dibaca setiap malam dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti kapan Lailatul Qadar, maka kita baca aja setiap malam. Seandainya waktu itu terjadi Lailatul Qadar, kita sudah melakukan sunnah Nabi ini. Baik, supaya terkesan dan supaya tidak ngantuk, mari kita baca doa ini 3 kali bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh, ternyata masih ada satu hadis lagi, Pak. Nah, penutupnya hadis 41. Ruwiya, diriwayatkan. Nah, kata-kata ruwiya ini menunjukkan bahwa hadisnya dhaif. Dari Abu Umamah dari Nabi SAW bersabda, "Man qama, barang siapa yang tahajud lailatul idain, pada malam 2 hari raya, muhtasiban lillah, mengharap pahala Allah, lam yamut qalbuh, niscaya hatinya tidak bakal mati, yauma tamutul qulub, pada saat hati-hati yang lain pada mati." Hadis ini riwayat Ibnu Majah, tetapi sanadnya dhaif karena di situ ada rawi bernama Baqiyah, sementara Imam Syafi'i mengatakan hadis-hadisnya Baqiyah itu tidak naqiyah, hadisnya tidak jernih. Karena itu hendaklah engkau taqiyah, engkau waspada terhadap hadis-hadisnya Baqiyah. Saya katakan bahwa wal ahaditsud dhaifah, hadis-hadis yang dhaif itu fi fadailil amal, kalau bicara tentang fadilah amal, yu'malu biha, itu boleh diamalkan bisyurutihi, apabila memenuhi syarat-syaratnya. Nah, apa syaratnya mengamalkan hadis dhaif fadilah amal? Syaratnya 3. Syarat pertama, dhaifnya tidak dahsyat. Syarat kedua, amalan tersebut masih tercakup oleh dalil sahih yang umum. Syarat ketiga, bahwasanya ketika kita mengamalkan, dalam hati niatannya bukan meyakini ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah hadis ini bisa diamalkan? Maksudnya apakah memenuhi syarat atau tidak? Saya katakan memenuhi syarat. Pertama, hadis ini dhaifnya tidak dahsyat. Dhaifnya hanya karena rawinya mudallis saja, ya, yang menyebabkan hadisnya jadi dhaif, tapi tidak dahsyat dhaifnya. Syarat yang kedua, amalannya harus ada dalil sahih yang mencakup. Ini ada dalil sahih karena kita disuruh tahajud. Tahajud dalil sahihnya banyak. Rasulullah disuruh oleh Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, tahajudlah kecuali sedikit untuk tidur. Nah, ini dalil umum. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dalil umum. Nah, maka hadis ini diamalkan nggak ada masalah. Malam Id jangan tidur. Ya tidur, tapi maksudnya jangan tidur ngepluk sampai tidak tahajud sama sekali. Hendaklah kita tahajud pada malam Id dengan tahajud yang dahsyat. Syarat yang ketiga, ketika mengamalkan hadis ini jangan meyakini inilah sabda Nabi SAW, bahwasanya kalau saya tidak tidur pada malam Id, maka nanti hati saya tidak bakal mati pada saat hati-hati yang lain pada mati. Nah, tidak bisa diyakini sebagai sabda Nabi, tidak bisa. Tapi secara makna hadis ini bisa benar. Kenapa? Karena ada kaidah gini, ya. Kaidahnya saya tulis karena supaya semuanya paham kaidah ini. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sejenis dengan amal yang dilakukan. Ini kaidahnya. Artinya gini, kalau seseorang mengamalkan sesuatu amalan, Allah akan kasih pahala yang senilai atau yang sederajat atau yang semisal dengan amalannya tersebut. Nah, pada malam Id rata-rata orang itu lalai. Mereka tidak ibadah. Kenapa? Sudah sibuk menyiapkan makan, snack dan sebagainya untuk makanan hari raya. Nah, kalau kita ibadah berarti kita tidak lalai.
Nah, kalau kita tidak lalai, padahal orang-orang lalai, berarti pahalanya adalah, fadilahnya adalah nanti ketika orang-orang pada mati hatinya, maka kita dalam kondisi hatinya tidak mati. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu ringkasnya, marilah mulai besok kita sungguh-sungguh ibadah tahajud sampai akhir Ramadan, dan malam Lailatul Qadar pun kita malam hari raya pun kita masih sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah, siyam kita, qiyam kita, tahajud kita, tarawih kita, tilawah kita, semuanya diterima oleh Allah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tahawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا